Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Saya LPPK-nya di Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24001927100161. Pada hari ini, Jumat 14 November 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMPN 34 Bandung di kelas 8G dengan materi konflik sosial. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita belajar seperti biasa, kita cek dulu yuk kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Dirapihkan kembali meja, kursinya. Tidak ada sampah? Mantap. Berarti kelasnya menjaga kebersihan ya, mantap. Yuk, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar biar lebih berkah. Siapa yang mau pimpin doa? Boleh, Nafi, yuk pimpin doa dulu. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam nasi mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu mau mengecek siapa yang nggak hadir. Sekretaris, siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, mantap. Berarti tidak perlu ibu absen ya, karena hadir semua. Setelah kita absen, seperti biasa ibu akan mengingatkan kembali terkait kesepakatan yang sudah kita buat, kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kita ada beberapa hal kita ingatkan kembali. Yang pertama, hadir tepat waktu. Alhamdulillah ketika ibu datang semuanya sudah hadir tepat waktu di kelas. Terima kasih ya. Dan tidak memainkan ponsel, diingatkan ya. Jadi selama pembelajaran dengan ibu tidak boleh memainkan ponsel kecuali atas izin ibu ya. Dan yang ketiga, wajib membawa buku tulis. Yuk, acungkan buku tulisnya. Siapa yang hari ini tidak membawa buku tulis? Bagian belakang, bawa buku tulisnya. Bawa semua. Oke, boleh diturunkan kembali. Dan yang keempat adalah tidak mencampur buku tulis IPS. Jadi setelah kalian belajar konflik sosial ini, ibu pengen kalian bisa mengerti apa itu konflik sosial, apa penyebabnya, dan bagaimana cara penanganannya. Pastikan kalian pernah ya berkonflik entah dengan siapapun, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman, karena konflik sosial ini kan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke materi konflik, kita seperti biasa nyanyi dulu lagu nasional ya, lagu wajib nasional. Siapa yang mau pimpin lagu? Bilal boleh ke depan yuk. Bisa, yuk belajar, yuk ke depan. Semuanya kalau misalnya menyanyikan lagu wajib, ayo kita berdiri bersama. Oke. Ayo, mari kita mainkan. 1, 2. Jaga Pancasila. Sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyatlah ilmu priwa. Ayo maju
Oke, selesai. Boleh duduk kembali. Ya, kita kasih aplaus buat Bilal. Ya, jadi nak, di pelajaran hari ini, Ibu pengen setelah kalian belajar, kalian minimal bisa tahu apa itu konflik sosial, kalian tahu penyebabnya apa, kalian juga paham akibat dari konflik tersebut apa, dan yang terakhir kalian tahu bagaimana cara menangani konflik. Setelah kalian tahu konflik itu apa, terus kalian juga tahu penyebabnya apa, kalian juga paham akibat dari konflik itu apa, dan yang terakhir kalian jadi bisa menangani konflik. Jadi Ibu pengen kalian bisa lebih dewasa lagi dalam menyikapi konflik apapun itu ya. Tapi sebelum belajar, mari kita tebak-tebakan dulu yuk. Ya, kita ice breaking karena ini kan jam terakhir ya, jam-jam rawan ngantuk. Kita tebak-tebakan dulu yuk. Oke, kira-kira ini gambar apa ya? Kucing, singa, gajah. Oke, ya. Ya, biasakan berani angkat tangan. Ya, berangkat. Ya. Oke, Aji, apa ya kira-kira? Kucing. Ya apa? Kuda. Dinosaurus. Beruang kutub. Burung. Kita lihat ya siapa jawaban yang benar. Oke. Anomali ya, anomali antara ayam dan kuda. Lanjut lagi, kira-kira ini gambar apa ya? Cuma tangan? Gajah. Jerapah. Harimau. Semut. Singa. Ada lagi? Oke, apa? Sapi. Oke, kita lihat ya siapa jawaban benar. Ya. Anomali ya, anomali gajah dan kupu-kupu. Lanjut lagi. Kira-kira ini gambar apa ya? Hiu, kucing, penguin, macan, ayam, burung. Ada lagi? Angsa, cacing. Oke, kita lihat. Oke, balik lagi ya. Jadi pengertian konflik itu ada beberapa macam. Menurut KBB itu konflik itu adalah percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Ini menurut KBB Ina. Tapi beda lagi. Ada lagi menurut, nah siapa ya kira-kira? Nah, dia adalah salah satu sosiologi PS. Dia adalah bapaknya sosiologi. Dia Surjono Sukanto. Jadi kata beliau, konflik sosial itu suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman atau kekerasan. Pakai paes gitu. Kebayang sampai sana, nak? Jadi yang kedua adalah perbedaan latar budaya. Jadi latar budaya itu juga akan membuat seseorang merasakan konflik kalau tidak ada solusi. Jadi apa yang dianggap baik itu belum tentu dianggap baik oleh masyarakat lain. Contohnya misal budaya Halloween di Eropa akan bertentangan dengan kebudayaan di Indonesia. Di Indonesia makan banyak pamalinya ya. Jangan keluar maghrib, jangan keluar malam-malam, nggak boleh gunting kuku. Bertentangan budayanya. Artinya apa? Budaya yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu dianggap baik oleh masyarakat lain. Gitu. Budaya Halloween nggak cocok di Indonesia. Karena banyaknya mitos-mitos pamali. Kita pernah belajar kan ya di kelas 7 tentang apa? Mitos, legenda, sama cerita rakyat ya. Lanjut lagi, yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan itu akan membuat konflik, bisa di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya. Perbedaan kepentingan. Gitu. Dan yang keempat adalah perubahan nilai yang cepat. Perubahan nilai yang cepat juga bisa menimbulkan konflik. Kayak sekarang lagi nge-hype AI yang bertebaran, itu kan perubahan nilainya cepat banget.
Dari yang awalnya dunia baru bisa foto, baru bisa merekam video, lalu bisa mengedit video, terus tiba-tiba kita bisa mengedit video sebuah foto menjadi video yang menyerupai kita. Nah, itu kan perubahan nilai yang cepat. Itu akan menimbulkan banyak konflik. Kayak kemarin ada seorang pejabat yang fotonya dimodifikasi, ucapannya dimodifikasi sampai akhirnya viral di masyarakat. Masyarakat yang pengetahuannya rendah, yang tidak tahu membedakan mana AI dan mana video asli kan langsung booming, langsung di-share-share ke grup keluarga, ke grup Facebook, kan akhirnya menjadi viral, malah jadi kegaduhan di masyarakat. Itu salah satunya perubahan nilai yang cepat. Atau sekitar 10 tahun lalu, perubahan nilai yang cepat mulai dari ojek pangkalan, tiba-tiba muncul aplikasi ojek online. Ketika awal muncul ojek online kan banyak terjadi kerusuhan. Banyak sekali zona merah, ojek-ojek pangkalan pada demo, terjadi kegaduhan di masyarakat, banyak oknum ojek online yang dicekal. Paham sampai sana, Nak? Jadi perubahan nilai yang cepat, kalau masyarakatnya belum bisa beradaptasi, itu akan menjadi konflik. Ya. Gitu. Lanjut lagi. Jadi penyebab konflik apa? Solidaritas. Gitu. Dia akan membuat kubu-kubu tersendiri. C dan D itu tidak akrab. Tapi karena C dan D sama-sama tidak menyukai A dan B, akhirnya mereka membentuk aliansi. Kebayang sampai sana, Nak? Jadi dia meningkatkan rasa solidaritas antar kelompok karena merasa memiliki musuh yang sama. Lanjut lagi. Nah, ini salah satu dampak positifnya. Dampak negatifnya ya banyak juga. Dampak negatifnya yang pertama, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Sedekat-dekatnya kamu dengan bestie kamu, ketika terjadi konflik, pasti ada ketidaknyamanan yang bikin kalian menjaga jarak. Akhirnya retak hubungan kalian. Pernah terjadi? Pernah ya, karena konflik ini kan adalah kegiatan yang dimana ini adalah kegiatan kalian sehari-hari gitu, kegiatan yang pasti kalian temui sampai nanti dewasa nanti. Makanya kalian harus paham ini agar apa? Agar kalian nanti ketika ada konflik bisa menanganinya dengan baik. Ya. Tapi yang perlu dicatat ketika kamu mendapatkan keretakan hubungan antara kamu dengan temanmu atau kamu dengan keluargamu, harus dipikirkan kembali. Mau bagaimanapun dia teman kita, mau bagaimanapun itu saudara kita, jadi harus menjalin hubungan yang baik lagi, ya. Jadi harus saling menyadari kesalahan dan akhirnya harus bisa saling. Nah, itu ada tawar-menawar, ada deal-dealan, ya. Tapi ini juga kadang-kadang tidak disarankan, takutnya ketika terjadi tawar-menawar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi ini yang paling ibu sarankan. Kenapa? Karena jatuhnya jadi win-win solution gitu. Nah, kalau kolaborasi ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena dua-duanya diuntungkan. Dicari solusinya, bukan fokus ke masalah tapi fokus ke solusi, bukan fokus ke penyebab konflik tapi fokusnya ke pemecahan masalah gitu. Oke, silakan kalian tonton, terus nanti kalian analisis ini tuh konflik apa, penyebabnya apa, akibatnya bagaimana, dan solusinya kayak gimana. Yuk kita tonton bersama. Aji, yuk kita nonton bareng, Ji. Masa petani yang datang dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di DPRD dan kantor Gubernur Provinsi Lampung Rabu kemarin. Masa aksi yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung ini menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta stabilitas harga pangan, terutama komoditas padi dan jagung, stop impor pangan,
beri petani kemudahan untuk akses permodalan usaha tani, dan pemerintah memberi prioritas dan kualitas bantuan kepada petani. Ya, lengkap ya dari awal sampai akhir. Konfliknya ini konflik apa, Nak? Konflik agraria, konflik kepentingan. Penyebabnya apa ya? Iya, harga pangan naik, lahan yang dikuasai oleh oligarki. Itu penyebabnya. Akibatnya apa? Lahan petaninya kurang. Penghasilan petaninya kurang. Solusinya akhirnya terjadi demo kan. Terus solusinya apa tadi? Membuat tim fasilitator ya, agar tercapai solusi dari kedua belah biar mutar. Oke, perhatikan dulu anak-anak ibu, anak-anak soleh soleha. Di sini ibu akan bagikan kepada kalian studi kasus. Jadi nanti ada kasus konflik, ada kasus. Terus nanti ibu minta kalian untuk analisis, ada konflik, terus nanti ada pertanyaan terkait, mulai dari bentuk konfliknya apa, siapa yang terlibat, penyebabnya apa, akibatnya apa, cara penyelesaiannya bagaimana, analisis seperti yang tadi sudah kita coba analisis berdasarkan video. Silahkan nanti kalian diskusikan bersama ya, dari hasil kasus konflik yang ibu berikan ke kalian ya. Nanti silahkan ditulis, terus nanti dipresentasikan ke depan ya. Coba maju Ji, share Ji. Gimana? Kalian mau tugasnya baca, terus nanti tentuin siapa yang mau ke depan buat presentasi. Misal aku konfliknya ini Bu, terus bentuk konfliknya tuh konflik kepentingan karena gara-gara apa, meja pojok gitulah. Terus yang terlibatnya siapa? Yang terlibatnya pihak yang berkonflik, misalnya siswa A sama siswa B. Penyebabnya apa? Perbedaan kebutuhan, salah paham. Penyebabnya karena perebutan tempat duduk di meja pojok. Dampaknya apa? Hubungan renggang, tegangan, pertengkaran. Penyelesaiannya apa? Oh boleh nanyanya apa? Kedepannya misalnya mau semua, tapi yang ngomong satu boleh, karena kan ini nanti kan kalian kerja tim ya, ada yang nyari jawaban, ada yang nyatet jawaban gitu. Oke. Iya. Bebas. Nanti yang kedepannya mau semuanya boleh, mau yang presentasi boleh, karena kan hakikatnya kalian kelompoknya kerja tim kan. Ada yang nyari jawaban, ada yang analisis kasus, ada yang nyatet dari jawaban kalian gitu kan ya. Ada juga yang presentasi gitu. Mau ke depan semua boleh, mau perwakilan boleh. Oke, waktu diskusinya 2 menit lagi. Ya, boleh? Boleh. Ini kan sama berarti ini pertanyaan Iya, jawabannya sama aja berarti ya, kayak yang
Berarti nanti yang dipresentasiin yang ini dua-duanya. Dua-duanya bentuknya apa, yang terlibatnya siapa gitu, penyebab konfliknya apa, kan ini ada penyebabnya apa gitu kan. Lebih spesifik apanya gitu, penyebab utamanya tuh yang nyerobot Adrian tadi. Perebutan fasilitas gitu kan. Gara-gara oh iya benar nyerobot antrean kan perebutan fasilitas, terus Perbedaan pendapat. ya karena muncul adu mulut ya, terus Adanya perbedaan pendapat muncul adu mulut. Terus dan pasien gara-gara murid lain cuma nonton, nggak ada penengah gitu. jadi komunikasi buruk ini karena murid lain cuma Nah begitu, jadi ada yang cari jawaban, ada yang nulis jawaban, ada yang presentasi. Good, kerja tim. Mantap. Selesai. Oke, sudah selesai ya, kita duduk kembali, duduknya balik lagi kayak penyelesaiannya. Yuk, kelompok mana duluan yang mau presentasi? Siapa yang mau? Oke, good. The first. Boleh? Boleh kasih aplaus? Oh. Oke, karena ini edisi spesial, jadi kita pakai ini ya, pakai mikrofon boleh. Dipegang atau mau di ini? Oke, boleh. Yuk, jelasin. Oke, jadi studi kasus yang kelompok aku dapat itu adalah konflik antrian di minimarket. Seorang murid menyerobot antrian murid lain di kasir. Muncul adu mulut, murid lain menonton tanpa menengahi. Oke, bentuk konflik studi kasus kami ini adalah konflik antar individu dan individu. Karena yang ada yang menyerobot dan yang diserobot kan tadi, pihak yang terlibat adalah dua pihak utama dalam kasus tadi. Lalu pihak lain yang terdampak fasilitas. Oke, perebutan fasilitas umum ya. Jadi yang satu pengen tenang, yang satu lagi pengen happy malam-malam gitu kan ya, bareng sama keluarganya. Dampaknya apa sih dari konflik itu, Nak? Dampaknya hubungan renggang, ketegangan, suasana tidak nyaman, potensi pertengkaran. Oke, menurut kamu nih solusi yang terbaik itu apa sih? Solusinya dialog, saling mendengarkan, kompromi, aturan bersama. Oke, good. Dan yang terakhir menurut kamu nih ya, apa sih hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah konflik di sekitar kamu gitu? Mengendalikan emosi, menghormati perbedaan, memilih dialog. Oke, good. Ya, boleh kasih aplaus buat kelompok terakhir. Kebanyakan jawabannya hampir sama semua ya, karena solusi dari kalian yang terbaik adalah memilih dialog atau bermusyawarah dan menenangkan emosi. Dan yang paling penting, ketika kamu melihat sebuah konflik, kamu tidak boleh memprovokasi. Kamu harusnya bisa menengahi. Atau kalau ternyata kamu tidak bisa menengahi, laporkan jika perlu. Kalau di sekitar rumah, lapor ke RT, RW. Kalau misalnya di sekolah, kamu lapor ke guru. Gitu ya. Dan yang paling penting adalah ketika kamu menghadapi konflik, kamu harus menjaga emosi. Sudah bagus-bagus, sekarang ayo keluarkan handphone kalian. Yuk kita keluarkan handphonenya. 8G.
Oke, keluarkan handphonenya. Sudah semuanya? Oke. Ibu akan bagikan link. Nanti silahkan kalian isi linknya. Oh, ada yang lagi dicas handphonenya? Oh, boleh diambil dulu. Oke, sudah dipegang handphonenya semuanya? Oke, Ibu akan bagikan link karena tadi jawaban kelompoknya sudah bagus-bagus. Sekarang Ibu pengen tahu jawaban individu kalian apakah sebagus dengan jawaban kelompok atau tidak. Linknya menggunakan Gform ya. Oke. Silakan. Oke. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan yuk, hari ini kita belajar apa aja. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, dirimu? Oke, boleh. Mau berdiri di depan? Boleh. Boleh? Mau berdiri di sana juga boleh. Oh, di sana aja boleh, sambil dipegang tapi ya nak ya. Oke nak, Ibu mau tanya dong, hari ini boleh ceritain ke teman-teman kita udah belajar apa aja? Jadi hari ini kita udah belajar tentang konflik dan cara penyelesaiannya, kita juga dijelasin konflik itu ada apa aja dan kayak gimana bentuknya. Terus Perbedaan kepentingan atau pendapat. 2, perbedaan budaya. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat adalah perubahan nilai yang cepat. Lalu dampaknya atau akibatnya apa sih? 1, meningkatnya solidaritas. 2, retaknya hubungan. 3, apa? Perubahan dari orang yang berkonflik. Yang keempat, ya rusaknya harta benda. Dan yang terakhir adalah terjadinya akomodasi atau penaklukan. Lanjut. Memaksakan kehendak. Yang ketiga, dan tawar menawar. Yang terakhir, oke. Dan setelah kita tahu semuanya nih, gimana sih cara kita agar kita terhindar dari konflik, atau gimana cara yang kalian lakukan agar kalian bisa mencegah terjadinya konflik? Komunikasi, terus saling mengerti, menurunkan ego, toleransi, mediasi. Banyak sekali ya salah satunya, dan yang paling penting adalah kita tidak bisa mengatur orang lain. Yang bisa kita atur adalah diri dan respon kita. Jadi ketika menangani konflik, langsung ke diri kita dulu. Oke, kita harus gimana nih? Nurunin ego, tidak terpancing emosi, utamakan diskusi atau musyawarah. Oke, anak-anak Ibu ada saran untuk kegiatan berikut. Besok di pertemuan berikutnya setelah kita belajar konflik, kita akan coba untuk belajar tentang integrasi. Sebelumnya Ibu ucapin makasih karena sudah belajar dengan tertib, belajar dengan kondusif. Boleh sekali lagi kasih aplaus buat kelas 8G. Oke. Besok kita akan belajar tentang integrasi. Silahkan baca-baca di rumah karena bel juga sudah berbunyi. Yuk kita beres-beres persiapan untuk pulang. Oke. Mari kita berdoa dipimpin oleh KM. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Siap, beri salam.
Waalaikumsalam. Makasih banyak buat hari ini. Sehat-sehat, bahagia terus. Jangan lupa sebelum pulang piket. Makasih banyak ya.